Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Aliatul Huda dengan nomor induk mahasiswa 860365556. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah topik yang sangat fundamental namun krusial bagi dunia akademik dan praktis, yaitu filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Di sini kita tidak hanya membicarakan teori di atas kertas, melainkan mengeksplorasi hubungan timbal balik antar keduanya, menggunakan pisau analisis 3 dimensi hingga melihat bagaimana implementasi nyatanya dalam dunia pendidikan modern saat ini. Pertama-tama, mari kita lihat bagaimana hubungan kedua disiplin ini. Hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan adalah sebuah simbiosis mutualisme akademis yang menjaga keilmiahan sekaligus relevansi praktisnya. Di satu sisi, filsafat bertindak mengawasi pendidikan. Filsafat ilmu menjadi pengawas kritis agar setiap metode teori yang dikembangkan benar-benar didasarkan pada metodologi riset yang sahih dan bebas dari kebohongan ilmiah atau dogmatisme. Selain itu, pendidikan tidak boleh berjalan hampa nilai. Filsafat hadir untuk mengoreksi dan mengarahkan pendidikan agar tetap berakar pada hakikat kebaikan manusia. Di sisi lain, pendidikan memperkuat filsafat. Ruang kelas dan praktik pembelajaran yang dinamis adalah laboratorium hidup bagi teori-teori filsafat. Untuk mengupas tuntas berbagai problematika pendidikan, filsafat ilmu menyediakan 3 pilar utama sebagai pisau analisis yang sangat tajam, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mari kita bedah satu persatu. Dimensi pertama adalah ontologi, yang membedah apa sebenarnya objek material dari pendidikan. Secara ontologis, objek utamanya adalah manusia seutuhnya. Pembelajar yang dipandang sebagai makhluk hidup yang dinamis, yang dapat dan harus dididik, atau sering disebut homo educandum. Ontologi juga memetakan batas eksistensi ilmu pendidikan, di mana ia berdiri mandiri dan kapan ia harus berkolaborasi dengan sosiologi agar identitasnya tetap terarah. Dimensi kedua adalah epistemologi, yang mempertanyakan bagaimana cara ilmu atau pengetahuan itu didapatkan dan ditransmisikan. Epistemologi menyelidiki sumber teori pendidikan. Dimensi ketiga adalah aksiologi, yang menjawab pertanyaan untuk apa pendidikan itu digunakan. Aksiologi memastikan bahwa proses transfer ilmu tidak lepas dari nilai kemanusiaan, moralitas, dan keadilan sosial bagi peserta didik. Selain itu, aksiologi menjamin bahwa luaran riset pendidikan harus memiliki asas kemanfaatan yang nyata untuk memecahkan krisis di masyarakat. Lalu, bagaimana implementasi nyatanya saat ini? Wujud konkret dari penerapan filsafat ilmu ini bisa kita lihat secara jelas pada kurikulum Merdeka. Secara ontologis, kurikulum Merdeka memandang anak sebagai subjek unik yang merdeka untuk tumbuh, bukan sebagai kertas kosong yang pasif. Aplikasi konkretnya adalah pemetaan bakat bawaan anak. Secara epistemologis, pembelajarannya berbasis proyek kolaboratif. Secara aksiologis, targetnya jelas, diarahkan langsung pada penanaman karakter moral melalui profil Pancasila dan pengabdian masyarakat. Sebagai kesimpulan dan refleksi bersama, pendidikan tanpa filsafat tidak akan tahu arah dan tujuan. Sebaliknya, filsafat tanpa pendidikan akan menjadi teori belaka yang mandul tanpa dampak nyata bagi kehidupan manusia.
Oleh karena itu, mari kita jadikan filsafat ilmu sebagai pisau analisis yang cerdas untuk melahirkan pendidikan. Sekian pemaparan topik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.